Halo semuanya, selamat datang kembali di video analisa harian XAUUSD bersama Mandana. Dan ini adalah analisa harian XAUUSD pada hari ini tanggal 30 April 2025, yang dimana ini adalah hari terakhir untuk di bulan April 2025. Nggak terasa kita sudah melewati bulan April selama 4 bulan ya, dan besok sudah masuk ke bulan kelima ataupun di kuartal kedua tengahan ya. Seperti biasa, jika kalian semua suka dengan videonya, jangan lupa like dulu videonya, subscribe bagi yang subscribe, hidupkan lonceng, dan di share. Dan sekali lagi, kalau ada yang mau tanya-tanya di Discord itu boleh ya, apa aja kalian tanya di Discord tuh boleh. Dan kalau cara join Discordnya, kalian bisa jadi membership YouTube yang bagian AMD Pro Plus dengan harga yang tertera di sana. Tapi kalau dirasa itu terlalu mahal, kalian mau pilih yang cuma AMD Pro yang 100.000 gitu kan, ya udah pilih lewat WA aja, pilih salah satu, terserah gitu kan. Tapi di sini saya tidak memaksakan kalian mau ikut di dalam grup atau enggak. Di dalam grup ya, di sini saya intermezzo sedikit. Kalau dikatakan sinyal sih enggak juga. Saya lebih mengatakan adanya potensi kayak habis dari live gitu kan, misalnya. Dan juga kalau ada berita tertentu, misalnya kayak di forex di sini beberapa yang kemarin sudah saya share juga pada saat saya live stream gitu kan. Atau enggak misalnya saya enggak ketemu, ya kayak kemarin ada EU misalnya, atau enggak swing untuk Aussie Yen dan juga swing untuk New Zealand Yen potensialnya gitu. UJ ini bisa juga buat di short, kemarin sih dapat yang short UJ sebenarnya ya. Nah di sini kalau dikatakan apakah ada sinyal fix setiap hari, enggak juga, tergantung market ya. Kalau marketnya memang memilih kita bisa untuk trade hari itu, ya kita bisa trade. Dan kalau kalian tanya seputar XAUUSD kemana nanti, ya saya jawab juga gitu. Saya sebisanya lah ngasih untuk peluang yang bisa di trade, misalnya kayak S&P 500 sedikit, atau enggak indeks gitu kan, atau enggak kalian mau tanya tentang saham pun juga boleh gitu kan. Apapun kalian tanya, karena di sini banyak banget ya untuk kategorinya di sini. Nah, untuk di XAUUSD kemarin bagaimana ya? Kemarin sih di Discord sudah saya kasih tahu ya, ada dua alasan kenapa XAUUSD itu sebenarnya sih alasannya ada dua ya, tapi di sini saya baru share yang satu yang parah banget. Kemarin itu ada Besen ya, si Besen, saya lupa nih, Besen ini Menteri Keuangan atau Menteri Luar Negeri, saya lupa sih ya. Kemarin ada beliau itu ngomong kalau semisalnya diperkirakan kemarin itu Besen mengumumkan tarif seperti apa dengan negara-negara yang sudah deal. Tapi ternyata apa yang terjadi kemarin itu lebih kepada tidak jelas ya, tidak jelas memberikan statement apapun. Oh, ini Menteri Keuangannya ya, US Treasury Sekretaris ya kan, Treasury Secretary Besen itu mengungkapkan bahwa tarifnya itu belum jelas kemana arahnya dan menginginkan lebih untuk jangka panjang. Dan jangka panjang dalam artian harus dealnya harus sesuai ya, dealnya harus sesuai, entah itu misalnya wajib ada mungkin kenaikan suatu barang tertentu atau nggak gimana gitu kan ya, pokoknya buat long term lah tarifnya. Dan itu menandakan sedikit kekecewaan di market untuk risk asset, sehingga itu marketnya naik ya. Karena kalau kalian lihat per 5 menit pada saat beliau itu ngomong, ini kalian bisa lihat dari ketika marketnya itu turun ke 3302, nggak pakai obat naik ya, sampai ke 3321. Bayangin 200 pip naik gagal ngomong ocehan itu doang. Dan seketika drop. Kemarin malam sih saya pantau ini per 1 menit ya. Ini kenapa ini sebelum news kemarin kan ada news ini ya, jobs dan juga consumer confidence. Saya lihat kemarin ini kenapa marketnya kok parah sekali gitu kan. Langsung turun kok kencang sekali. Saya tunggu kok beritanya belum keluar, sampai akhirnya ya ini ya, Cina menghapus tarif bagian etanol ya, untuk impor etanol. Nah di sini ibaratnya Cina itu mengalah lah ya kan, karena kalau kita tahu Cina dan Cina dan Amerika itu kan saling perang tarif. Nah di sini Cina bisa dikatakan lebih, bukan menyerah sih, lebih tepatnya ya udahlah, daripada harus merelakan ekonominya dan juga perusahaan dan juga ya manufakturnya yang ada di China itu tidak bisa bekerja gara-gara cuma ada satu bahan yang semisalnya itu memang harus diimpor dari Amerika untuk ya kegiatan
kimia gitu kan ataupun liquid tertentu, ya akhirnya Cina ya udah dah, dari mungkin ini sedikit dorongan dari orang-orang yang di China sendiri gitu kan, daripada harus hancur gitu kan, jadi ya udah logowo lah bahasa Cina itu menghapus tarif 125% ya. Untuk sekarang sih untuk yang etanol ya kan, makanya dropnya gila kemarin gara-gara news doang ya. Kalian bisa lihat dari 3.320 langsung dibabat turun sampai 3.300 lagi. Jadi naik gara-gara besan, turun gara-gara berita Cina, kemudian naik lagi gara-gara data job opening dan juga consumer confidence turun. Jadi babat atas, babat bawah, babat atas lagi. Ini epic sih, ini epic. Tapi yang penting secara teknikal sih ini marketnya sudah kena 61,8, sudah kena 33,02, sudah nge-retest 3.300, dan as a disclaimer saya juga lupa ngasih tahu di Discord, saya pribadi sudah ada ambil posisi swing untuk di XAUUSD. Ya, nanti detailnya akan saya kasih di Discord lah. Tapi di sini problemnya adalah saya ngambil buy itu sekitaran 3.300, laku low di sini dan juga 3302. Masalahnya, problemnya itu adalah saya stop lossnya besar, ya. Stop lossnya besar karena gini lah ya, contoh lah ya. Anggap di 3.300 ya. Stop loss saya taruh di bawah 3260 ya, di bawah low terakhir di sini. Saya taruh itu di 3255 ya, saya taruhnya di 3255. Dan ini, kalian bisa lihat sendiri, ini jauh 456 pip jauhnya ya. Tapi ya udah sih, lotnya juga kecil ya kan, nggak gede-gede banget. Dengan take profit saya open sampai bisa 3,5 lagi atau nggak gimana, ya udah sih. Saya pribadi sudah ambil long. Ya, saya pribadi sudah ambil long. Walaupun kemarin saya sudah bilang kalau saya ngambil long XAUUSD hanya jika marketnya itu ke 50% Fibo ya, di kisaran rally base rally daily ya kan di sini, atau enggak di 61,8, di 3168 baru saya ambil posisi swing. Tapi sih untuk sekarang saya mau coba aja untuk swing karena selama berhari-hari ini kan marketnya itu masih stay di 38,2 ya. Jadi enggak ada salahnya kalau saya pribadi ambil posisi swing ya. Marketnya masih bertahan di 38,2 selama 1 2 3 4 5 hari berturut-turut. Jadi akhirnya saya memilih ya udahlah ya, ngetes juga lotnya kecil, tidak risknya nggak gede-gede banget gitu kan. Itu ya. Nah untuk sekarang XAUUSD bagaimana? Ingat sekarang sudah tanggal 30, sudah penutupan bulan April. Hati-hati ya, hati-hati. Kemarin di komentar ada yang nanya secara daily ini lebih kepada pennant. Ya bentukannya sih bisa dibilang bullish pennant ya, bullish pennant. Cuman saya bilang kemarin kan antara ini pennant atau nggak symmetrical triangle, cuman problemnya adalah bagian atasnya bagaimana cara nariknya. Itu doang sih ya. Ini kan bagian bawahnya benar trendline-nya. Nah bagian atasnya ini apakah begini atau bagaimana? Kalau memang begini penarikannya berarti hari ini adalah penentuannya, bukan besok. Ya besok tanggal 1 sih. Kemungkinan hari ini penentuannya apakah dia bisa break atas atau break bawah. Cuman untuk bagian atas di sini saya sedikit agak ragu sih. Ya saya sih better ngeliatnya ini masih ada minor trendline aja. Itu doang sih saya ngelihatnya ya, minor trendline aja. Oke, jelas itu. Sekarang kita fundamental hari Kamis. Hari Kamis lagi, besok hari Kamis ya. Besok hari buruh, besok libur ya. Besok juga hari Kamis kayaknya nggak ada news yang gimana-gimana sih. Cuma ada ASM Manufacturing PMI dan juga unemployment claim. Ya itu doang. Dan besok juga Eropa libur, kayaknya emang karena hari buruh ya. Let's see. Oh bukan. Bukan. Untuk hari ini nanti malam kita ada news yang sangat luar biasa penting, yaitu adalah advance GDP kuartal pertama di tahun 2025. Kita tahu sekali lagi data dari GDP di Amerika itu sempat mengalami penurunan dari 3,1 ya. Dari 3,1 turun ke 2,3. Tapi sini hasilnya 2,4 sini. Berarti dari 3,1 turun ke 2,4 dan sekarang diperkirakan itu turun 0,2%. Ini epic sih, jujur. Ini epic banget bedanya. Kalian bisa lihat kuartal 3 tahun 2024 3,1, oke.
Kemudian kuartal terakhir di tahun 2024 2,4. Dan sekarang kuartal pertama 2025 masa iya perkiraannya 0,2%. Ini wah jauh sekali sih. Jadi kalau seandainya ini kuartal pertama di tahun 2025 nggak sampai 1 atau nggak di bawah 0,5%, dan nanti di kuartal kedua yang dimana itu adalah data tarif yang sudah diberlakukan dan itu tidak menunjukkan GDP yang naik, berarti secara data, secara textbook, dengan adanya penurunan 2 kali di kuartal berturut-turut, maka bisa dipastikan Amerika secara teknikal mengalami yang namanya resesi. Kalau sampai minus pertumbuhannya, maka itu kan mengulang kejadian saat tahun 2022. Itu bakal memperparah ekonomi Amerika Serikat itu sendiri sih, ya. Kalau sampai nanti malam ini keluarnya minus, wah ini bakal indeks itu bakal benar-benar dibanting lagi, ya. Kemudian XAU-USD otomatis bakal di-buy, USD bakal otomatis bakal hancur lagi. Itu pun kalau minus ya, kalau minus. Tapi kalau ini masih sekitaran 0,1 itu kan, ini kan perkiraan 0,2 ya. Ini wah ini saya nggak expect banget sih ya. Dari 2,4 ke 0,2 sih. Coba deh saya pakai lagi satu deh websitenya, pakai Trading Economic ya, biar saya kok agak gimana gitu ngeliatnya jauh banget ya. Kok bisa tingkat GDP-nya itu jauh sekali perbedaan. Untuk versi Trading Economic ini oke, ada Core PCE juga ya. Oh iya ada Core PCE. Berarti ada 2 berita penting ya. Yang pertama GDP. GDP ini 0,4 0,5. Oke, berarti dari segi Trading Economic di sini masih ada perkiraan forecast-nya 0,5, tapi versi Forex Factory kok 0,2 ini jauh banget sih jujur ya. Cuman ya kalau kita lihat di sini versi Trading Economic-nya 0,5 0,6. 0,5 0,4 ya kan masih ya oke lah. Nggak sampai dekat banget nggak sampai terlalu dekat dengan 0%, tapi kalau seandainya ini keluar 0%, nggak ada kenaikan pertumbuhan dari segi GDP, wah itu berbahaya sih. Ya. Ini kayaknya bakal menjadi faktor yang penentu. Tapi ini masih gini ya, belum final ya, tapi ini masih perkiraan growth rate-nya seperti apa di tahun 2025 karena kita perlu yang namanya data final. Tapi ini tetap bisa dipakai sih untuk kuartal 1 tahun 2025. Selanjutnya di sini kita ada yang namanya PCE Price Index, Personal Income dan Personal Spending. Apakah dengan data ini sebagai memicu yang namanya inflasi? So far ini adalah data PCE di bulan Maret. Ya, data PCE di bulan Maret. Sekali lagi data PCE ini masih menunjukkan data yang belum yang namanya terjadi penetapan tarif. Ya, jadi otomatis ini tidak akan menjadi faktor adanya The Fed bakal mempengaruhi suku bunga atau enggak gitu kan. Karena untuk sekarang The Fed lebih memilih untuk wait and see data dari Amerika pasca tarif itu ditetapkan. Berarti otomatis di bulan depan baru kita bisa melihat nanti PCE seperti apa, kemudian retail sales, manufacturing dan sebagainya selama mungkin kuartal kedua. Kuartal kedua baru kita lihat bagaimana dampak dari tarif ke ekonomi Amerika, apakah turun ataukah naik dan sebagainya. Jadi untuk nanti malam PCE ini saya rasa tetap akan berpengaruh, cuman tidak akan terlalu ekstrim untuk memberikan dampak ke depannya sih. Untuk PCE diperkirakan turun dari 0,4 ke 0,1, personal income diperkirakan turun juga dari 0,8 ke 0,4, spending diperkirakan naik dari 0,4 ke 0,6. Sedangkan untuk PCE-nya sendiri itu mengalami penurunan dari 0,3 ke 0%. Berarti bisa dikatakan kemungkinan dengan data Maret di sini tingkat inflasi nanti yang ada di yang ada di bulan Mei bulan depan itu bisa tidak terlalu tinggi kemungkinannya sih ya. Tapi ingat sekali lagi, data ekonomi pasca ditetapkannya tarif itu adalah nanti di bulan Mei baru kita lihat gitu kan. Jadi ini saya rasa tidak akan terlalu berdampak gimana tentang inflasi itu sendiri sih. Ya, jadi hati-hati. Dan di sini saya kasihin info aja. Kemarin sudah saya kasih tahu bahwa kalian bisa baca di sini banyak ini pelabuhan kontainer yang ada di LA, bahwa banyak pengiriman barang yang sudah di cancel oleh
negara-negara ataupun para importir karena takut sekali lagi masalah tarif. Jadi otomatis barang-barang di Amerika itu bakal semakin sedikit ya. Jadi kalau sudah barang semakin sedikit, harganya pasti bakal naik. Harga naik berarti inflasinya naik. Nah, kayak gitu. Itu masih ya, itu bakal menjadi hint sedikit nih, sudah saya kasih tahu ya. Karena rata-rata ini importir Amerika yang paling gede kan dari Cina. Banyak yang bukan dari Cina sih, lebih tepatnya dari Asia gitu kan. Banyak yang dari Jepang, Korea, Cina gitu kan. Termasuk kita juga Indonesia pasti ada beberapa yang di cancel untuk masalah importir ke Amerika gitu. Ekspor ke Amerika berarti dari Amerikanya yang impor ke kita. Impornya gitu kan. Banyak yang di cancel. Oke, jadi gitu. Nah, hari ini bagaimana? Monthly kita lihat ya penutupan. Ya, ini otomatis sih. Menurut saya ya, kalau monthly itu masih bisa stay di atas 3.300 sebagai angka psikologi. Ya. 3.300 sebagai angka psikologi untuk di XAUUSD saat ini untuk dari segi monthly. Kalau monthly bisa close di atas 3.300 di atas level psikologi, kemungkinan kita bisa melihat adanya kenaikan lagi. Walaupun masih belum jelas apakah bakal ngebuat all time high atau enggak. Jujur ini masih tengah-tengah ya, karena sekali lagi 3,5 adalah level kuncian untuk para big player masuk, dan 3.000 adalah batas terakhir untuk big player terakhir masuk. Ya, berarti dari 3.000 ke 3.300 itu adalah 200, sedangkan dari 3.300 ke 3.500 adalah 200 juga. Jadi 3.300 adalah titik pivot untuk para swing trader untuk menilai apakah masih worth it buat dipegang orang-orang yang nahan di angka 3.000 atau sudah mulai mikir untuk dilepas. Seperti itu ya. Harapan saya sih masih bisa di atas 3.300, harapan saya pribadi. Ya, harapan saya pribadi kalau bisa masih di atas 3.300. Dan jujur saya nggak expect kalau semisalnya kita akan trading di 3.500. Karena sekali lagi kita hanya akan trading di teritori 3.500 jika masalah tarif itu tidak kunjung usai, tidak ada kejelasan yang sangat pasti. Itu baru kita bisa trading di 3.500, dan ataupun adanya suatu hal yang sangat luar biasa penting dari segi politik dan geopolitik dan juga ekonomi dan sebagainya, baru kita akan trading di 3.500. Swing trader juga akan pastikan masuk di 3.500, dan 3.500 akan menjadi lantai yang kuat, entah itu dari segi monthly, weekly ataupun daily. Ya, menurut saya sih semoga ini di atas 3.300 sih. Supaya swing saya itu tetap bisa profit gitu kan. Oke, jadi gitu. Sekilas saja dari monthly, ya tetap aja ini masih overbought ya kan, tidak ada menunjukkan adanya divergence secara monthly juga enggak gitu kan. Ini masih flat karena sekali lagi ya, untuk dari segi monthly RSI tertinggi itu adalah di angka 80 tertinggi ya. Tertinggi kemarin pada saat COVID itu adalah, sebentar, ini oke, ini sudah masuk teritori ekstrim sih sebenarnya ya, sudah di angka 85. Ini juga sempat 85. Walaupun secara histori tahun 80 monthly RSI itu adalah di angka 91. Apakah mengejar kekuatan di 91 seperti tahun 80 ya kan, pada saat The Great Depression kayaknya nih. Bukan. Apa ya tahun 80-an ya? Saya lupa. Ini kalau bubble sih enggak ya. Bubble itu tahun 90-an tuh soalnya. 80 saya lupa ya jujur. Apakah emas yang dipandang sebagai alat sebeban, saya lupa sih jujur ya, tahun 80-an itu. Apakah mengejar sampai level 90 RSI-nya? Ya mungkin aja sih. Kalau memang ini masih terus naik nggak pakai obat, bisa aja. Nah, tetapi kalau kita ukur secara monthly ya, semenjak dia break level 2000, oke, kita hitung sekarang 1:1-nya. Dari semenjak dia break ya. Ini adalah rally, base rally. Ketika dia break, ini sebenarnya bisa masih ke 3.600 sih sebenarnya ya. Tapi kalau dilihat ngitung dari ketika dia sampai sini, dari bawah dari 2.600, ini sebenarnya sudah selesai sih. Sudah selesai release secara monthly. Jadi harapan saya sih semoga masih bisa naik supaya profit sih. Ya. Secara monthly sekali lagi harapan saya masih di atas 3.300 kalau mau masih tetap bullish. Nah, untuk dari segi weekly sekarang ya.
Ya, weekly ini belum bisa saya katakan apapun karena weekly masih hari Rabu, ya kan? Nggak ada perubahan. Dari segi daily sekarang, dari segi daily, stokastik dan RSI ini masih kondisinya flat, masih oke, ya kan? Secara RSI ini masih flat di sekitaran 60, tidak sampai ekstrim sekali nyentuh angka 50 sebagai titik supportnya, ya kan? Kemudian dari stokastik ini sudah mulai mepet secara angka, bukan angka sih, apa namanya, garisnya, ya kan, mulai nge-cross naik lagi. Jadi kalau ini stokastiknya nge-cross balik naik dan juga RSI yang menghadap ke atas sampai ke 70 keduanya, RSI 70, stokastik di atas 70, dan yang tadi kalian ngelihat daily itu adalah penan, ya kan, walaupun saya nggak ngelihat bagian atas penannya di mana gitu kan, rada sedikit maksa, cuman kalau kalian ngelihat itu penan ya udah sih. Dan kalau sampai dia break penan ya berarti ya udah sih, ini kemungkinannya XAUUSD bakal lanjut naik sampai mana ya udah sih. Kalau diukur 1:1-nya dengan ketika dia break dengan mengambil sudut bidang datarnya, berarti dari sini sampai sini. Ketika dia break berarti otomatis anggaplah hari ini tengah besok, berarti kita akan trading di 3.600. Di atas 3.500 kemungkinan akan ada news. Kemungkinan lah ya, tapi ini kalau semisalnya break ke atas. Kalau dia break ke bawah bagaimana? Ya udah sih, berarti swing saya kena SL, saya akan tunggu lagi sekitaran sini untuk ambil swing lagi. Itu. Atau enggak semisalnya ini malah marketnya itu by the time ya, oleh waktu dia break. Nah, kalau dia break oleh waktu ya, kalau dia break oleh waktu yang dimana kalau oleh waktu antara sekarang atau besok ya, antara sekarang atau besok itu marketnya ngebreak dari ini. Nah ya, antara hari ini teman besok dan juga hari Jumat dah ya, maksimal minggu ini secara daily. Kalau nggak break juga dan ngelewatin sampai minggu depan, ya itu bakal jelek banget sih, jujur itu bakal jelek banget. Saya prefer ini benar-benar break ke atas atau break ke bawah sekalian lah. Kalau dia kena SL trading saya ya udah, kalau ini break ke atas profit ya udah lebih bagus. Itu dari segi daily ini masih flat banget, nggak pakai obat. Secara H4 pun sama, tidak ada perubahan. Tapi untungnya kalian bisa melihat secara stokastik dan RSI sudah mulai bergerak naik. Belum fix naik banget, cuman ini sudah mulai merangkak naik. Dalam artian kalau kalian lihat secara stokastik di sini di atas 50 secara H4 dan itu flat, untungnya flat, tidak drop lagi di bawah 50 ya kan, berarti tendensi untuk orang masuk dan memperkirakan ini bisa bullish lagi itu ada. Dan secara RSI itu juga flat di sekitaran 50, tidak turun jauh banget ke sekitaran 40 seperti halnya pada saat kemarin ya, di sekitaran minggu lalu hari Jumat tuh kan sempat drop sampai ke 44 gitu kan, secara 41 gitu, secara H4 lumayan dropnya sampai 3270-an. Dan sekarang ini flat di 50 RSI dan juga stokastik. Kalau ini RSI-nya menghadap naik lagi dan juga stokastiknya nge-cross balik lagi naik ke atas, kemungkinan kita positif banget sih untuk melihat yang namanya kenaikan untuk di XAUUSD. Sekali lagi, batas untuk di XAUUSD adalah ini. Ya, secara H4 ini 3360 atau enggak 3357 lah ya. Bas. Kemudiannya bagian bawah adalah di sini 3270 atau enggak 3275. Bebas lah, pokoknya ini areanya ya. Ini adalah area yang bisa kalian pakai untuk di H4. Ini merupakan area sideways, silahkan kalian tentukan sendiri mau break salah satu, ambil posisi dan bagaimana terserah. Kemarin saya ada katakan ada pivot ya kan di sini di sekitaran 3315. Cuman menurut saya sekarang berarti ini pivotnya sudah tidak berlaku. Ya. Tidak berlaku lagi pivotnya, berarti fix dari 3360 sampai 3270, berarti itu lebarnya adalah hampir $100 ya kan. 1000 pip, pikir sendiri kalian mau diapain ini ya, ini masih sideways parah soalnya. Terus secara H4, sekarang kita cek secara H1. Kalau dilihat secara H1 ya, ini sudah kena. Oke, ini sudah kena demand, kemudian mantul naik dan dia juga sudah ngebreak high di sini. Dan dia juga sudah ngebreak support become resistant di sini walaupun dia ujungnya drop lagi. Cuman dengan adanya sudah pernah ngebreak di sini, saya rasa marketnya ada
alasan kalau memang ini bisa lebih tinggi lagi. Nah, tadi secara H4 itu kan kita nggak jelas ya market structure seperti apa. Ini dia buat low, dia buat high, dia buat low, dia buat high, kemudian dia nge-break low-nya sendiri, kemudian dia buat lower high, dia buat low-nya yang sama kayak equal low, kemudian dia nge-break high-nya di sini tapi dia belum nge-break ini, kemudian dia turun lagi, ini fix nggak jelas. Oke, nggak jelas. Berarti dengan segi H4 kita nggak jelas banget ngelihat market seperti apa. Tapi kalau dilihat dari segi H1, saya rasa ini kita bisa agak lebih jelas lah. Kita ambil dari sini ya. Kita ambil dari sini. Berarti di sini awalnya dia di sini berarti low, high, low, high. Berarti di sini yang semulanya dia kemungkinan inducement berubah menjadi chok. Ketika berubah menjadi chok, di sini dibalas chok lagi. Kemudian dia ngebuat higher low, kemudian di sini dia ngebuat higher high, dan kemungkinan di sini ngebuat higher low. Dengan demikian, kalau misalnya ini membuat kenaikan lagi, berarti otomatis bisa ngebuat higher high. Ya, berarti untuk sekarang, untuk di XAUUSD, patternnya ataupun market structure-nya sekarang adalah ditarik dari sini, 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 ke sini, dan ke sini. Ya. Jadi ini adalah high, ini adalah low, ini adalah high, dan ini adalah low. Gitu ya. Simple. Nah, sekarang kalau dilihat dari segi H1, kalian mau apain? Ya, ini susah sih sebenarnya ya. Tetap sih ya, tidak berubah. Ini H4 selaku resisten 3257 atau enggak 3360 itulah ya. Nggak usah ribet. 60 ya kan. Kemudian kalau dipepetkan dengan H1, ini sih sebenarnya area supply kemarin ya, order block atau enggak supply apapun itu, tapi ini sudah dites ya kan, seperti yang saya katakan kemarin. Ini sudah dites sebanyak 1 2 berapa kemarin H4-nya 1 2 3 ya. Ini secara H4 sudah dites, sorry. Jadi kalau memang marketnya pilih buat naik, ya udah ini bisa di break gitu kan. Kalau dicari secara H1 batasnya di mana? Kalau dicari secara H1 jujur rada berat ya. Ada berat karena di sini sempat ada break, false break, kemudian marketnya turun, ada bearish engulfing, kemudian marketnya turun ya kan. Jadi kalau dicari close candle rada susah ya, rada susah. Kalau mau dipadu-padankan 33 kayak nggak dapat sih itu ya. Kayaknya ini aja deh ya, 3360 sampai 3366. Ini lebih kepada batas resisten sih ya. Nih. Ini adalah batas resisten yang bisa dipakai sih sebenarnya. Tapi resisten di sini saya rasa nggak bisa buat di sell juga sih ya. Jadi kalau momentumnya naik, H4-nya naik, tadi secara indikatornya ini bisa lanjut ditembus sih. Secara H1 ini jujur ada berat sih kalau saya mau ambil posisi ya. Berarti secara Fibo kemarin itu kan dari sini, anggaplah dari sini ya, dari sini sampai sini sudah kena 61,8-nya ya kan. Kemudian marketnya naik ke atas dan sekarang ini marketnya masih galau, bisa trade di atas 38,2 selaku 3230. Ini masih rada kacau sih ya. Yang 30 dia ngambil pecah nggak? Dia sudah pecah, nggak masalah. Kemudian apa dikit diambil nih ya, masih juga bingung nih mau ngambil posisi apa. Kalau tunggu di bawah sih, kalau mau nge-buy lagi di teritori ini ya, di teritori resistance become supportnya di 3301, 3302 ya kan, sekitaran sini. Yang ide gitu kan ya, masih oke lah, masih oke ya kan. Berarti H1 nya kita pilih di sini aja ya, berarti 33. Nih jujur ada kacau sih area M15. M15 oke, kena dan kemudian turun, kena lagi dan kemudian turun.
M15 nya sih sideways ya. M5 nya habis kena ini dan kemudian turun. Wah. Ambil posisi apa ya? Untungnya tapi di sini sudah diambil, liquidity-nya sudah habis. Liquidity habis, diambil dan turun. Wah, ini sideways parah sih. Ini jujur parah, susah ya. Ya udah sih, sekarang ini rada susah ya. Karena ini di tengah-tengah. Jadi kalau ada yang mengambil posisi entah itu buy atau sell, saran saya untuk sekarang kalian boleh hindari sedikit ya. Kalau ada yang mau nge-buy, mungkin kalian bisa buy ketika market di atas 3330 ya. Di atas 3330 di sini. Jadi nanti kalau marketnya ini naik, break di atas ini, kalian mau nge-buy target sampai 3352 itu kan dapat 200 pip, 100 pip, oke lah bisa. Karena kalau dilihat sih ini seharusnya udah nggak ada apa sih ya. Ini liquidity kemarin sudah dibabat ya, ini dibabat kemudian turun, jadi sudah nggak ada apa-apa lagi. Ini cuma sebagai ekor doang. Jadi saya rasa itu masih itu udah nggak bisa dijadikan patokan sih. Kalau dicari bagian atasnya ya kemungkinan sih ini doang sih. Ya ini doang lah ya pucuknya di sini. Cuman ini pucuknya udah pernah keambil sih. Tuh ya. Turun, naik, ngambil supply kemudian drop ke bawah ya kan. Ya kalau dibilang ini ya sampai sini lah ya, sampai 3350 lah berarti ya, sampai 3350. Dapatlah 200 pip ya kan. Sampailah 3350. Kalau mau nge-buy di bawah ya hati-hati aja sih. Ini cuma sebatas resisten pegang support aja. Kalau dicari demand-nya sih saya rasa udah nggak ada sih di sini. Alasan untuk nge-buy lagi di sini selaku demand saya rasa udah nggak ada. Ya, jadi kalau udah di tengah-tengah seperti ini terserah sih kalian mau ngapain gitu kan. Kalau dia di bawah 3300 bagaimana? Apakah masih bisa di swing seperti saya? Ya, kalau semisalnya ini demand-nya masih berlaku. Kalau misalnya ini masih ketahan ya. Kalau harga masih di atas 3285. Kalau sudah harga di bawah 3285 mungkin bisa pikir dua kali kalau ada yang mau swing, itu aja sih. Ya. Oke, jadi saya rasa sekian dulu ya untuk analisa XAUSD pada hari ini. Untuk besok itu libur, jadi otomatis kalau semisalnya marketnya ini XAUSD-nya lebih prefer buat naik, yang pertama ngelewatin 30 dulu. Lewatin 30, ngelewatin 50, ketemu area resisten dari 60 sampai 66. Ngelewatin itu ya udah dia akan terus naik tinggi sampai kemungkinan 3400. Kalau dia lebih condong prefer ke bawah, berarti ya itu marketnya wajib close di bawah 3270 secara H1 dan juga secara H4. Sebenarnya sih 75 ya. 3275 sih sebenarnya. Cuman saya prefer pakai ke 70 aja deh. Ya, sampai ke 70 aja. Karena kemarin 75 agak sakit itu levelnya. Ya, tuh kalian bisa lihat sendiri. Berarti antara dua ini ya. Ya, dua inilah. Oke, dari 75 sampai 70 adalah batas supportnya. Kalau ini lewat demand, ketemu area support 75 sampai 70 dan break, ya udah ketemunya di daily. Ya, rally base rally antara 3240, 3245 atau enggak ya udah dari rally base rally tengah-tengahnya adalah di 32 50% ya, sorry, bentar. 50%-nya adalah 3228, berarti 32 sini ya, 3230 gitu. Oke. Jadi saya rasa sekian dulu ya untuk analisa XAUSD pada hari ini, dan sekaligus untuk besok juga. Segala pertanyaan apapun silahkan kalian tanyakan di Discord. Yang bisa saya jawab nanti akan saya jawab. Jadi sekian dulu untuk analisa hari ini. Terima kasih sudah menonton video sampai habis. Terima kasih juga sudah like, share, dan subscribe seperti biasa. Dan sampai jumpa lagi di analisa harian XAUSD hari Jumat sebelum NFP. Bye-bye.